Ya, bulan terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW, dan di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu Allah Ta'ala memberikan kewajiban pada sidin dan kepada kita umatnya untuk melaksanakan sembahyang fardu 5 waktu. Kita wajib melaksanakan sembahyang fardu 5 waktu, dan kita dilarang untuk meninggalkannya tanpa ada uzur. Telah dikisahkan dari sebagian ulama salaf, ulama-ulama terdahulu, bahwa ia telah mengubur saudarinya yang telah meninggal dunia, mengubur saudara perempuan yang sudah meninggal dunia. Lalu sebuah kantong miliknya yang berisi harta jatuh ke dalam kuburan saudarinya. Bahasanya tanpa sadarnya waktu mengubur itu bahasa kita dompet berisi duit gugur juga ke dalam kuburan itu, tak kubur juga. Iya, tanpa sadarnya. Nah, dan dia tidak menyadarinya hingga ia meninggalkan kuburan sudah boleh ke rumah. Kemudian dia teringat, mungkin nak nukar napa bahasa kita ini nak nukar rokok mencari dompet kada ada. Lalu dia teringat dan kembali, bisa tak buat dalam kuburan tersebut aja dompetku terjar. Nah, dan kembali ke kuburan itu. Dia nekat menggalinya setelah orang-orang pergi. Pian bang nekat lah. Buat dompet di situ cuman isinya paling 100.000. Mungkin itu biar ya sudah deh. Tapi lamunnya intan 10 karat dalam dompet itu saya suka. Nah dibongkar mengambil itunya aja bangga, dan bongkar mayatnya kan mengambil yang itunya betul ya sudah. Nah ini kejadiannya kayak itu. Lalu digalinya kubur itu setelah orang-orang berikan dah. Ya kan ada takutan orang mati juga kan. Nah, wah inilah orang lebih takutan lawan begal daripada lawan hantu. Oh iyalah, kita biasanya kandar malam-malam melewati kuburan biasa. Kan ada kisah hantu. Ada kisahnya hantu menaguk kurang ada. Nah ada tuh apa begal, nah itu bisa lebih membahayakan itu perampok. Nah itu membahayakan itu. Hantu ada bapak menurang di dalam kubur itu mati ya sudah. Maka ia segera mengembalikan. Nah ini adalah mana nih? Dan ia mendapatkan sekalinya di kuburan itu di dalamnya ada api menyala-nyala. Sini digalinya deh. Saya api menyala-nyala, menyala-nyala. Hangita ya, seolah mayatnya di dalam itu tadi. Nah ada tapi kirakan lagi masa dompet tadi lupain sudah. Karena melihat api menyala-nyala, maka ia segera mengembalikan tanah tadi. Nah, diuruknya pulang tanah itu ke kuburan itu, dikembalikannya. Nah, lalu ia balik ke rumah menemui ibunya dalam keadaan sedih dan bingung. Lalu ia ceritakan kepada ibunya atau bertakun lawan ibunya, wahai ibu ya, ceritakanlah kepadaku tentang saudariku yang hanya meninggal itu, apa yang ia perbuat waktu di dunia, wahai ibuku. Lalu ibunya ini bingung dan berkata, kenapa kamu berkata demikian, bertakun demikian? Jangan bandir kayak itu Jermannya. Lalu ia berkata, wahai ibu, aku melihat kuburan saudariku itu ada api menyalanya di dalamnya, karena aku hendak mengambil barang yang terbuat di situ. Api menyala-nyala, lalu kada jadi ulun timunai pula. Apa jadi kisahnya jadi kayak itu? Apa amalannya? Si ibu akhirnya menangis dan berkata, wahai anakku ya, sesungguhnya saudarimu suka meremehkan salat fardu 5 waktu dan mengakhirkannya dari waktunya. Bukan kada menggawi ya, tapi asar taka maghrib taka isya taka subuh jam 9 menggawi. Nah itu kan meremehkan, bukan meninggalkan sholat. Saudari perempuanmu itu bukan kada penyumbayang cuman disuruh sembayang kayak lagi dulu ambil lagi micik HP kayak lagi dulu ambil lagi nah itu meremehkan. Seharusnya kita kan bila sampai waktu kita kerjakan. Namun kayak gini, ya tetap juga menggawi juga baik gawi di dalam waktunya atau di awal waktunya. Nah kayak itu siksaannya aja.
maka ini adalah keadaan orang yang menunda salat dari waktunya. Lalu bagaimana nasib dalam orang yang dalam keadaan tidak salat? Orang yang menunda waktunya aja kayak itu bisa disiksa di dalam kubur dengan api, terbakar kuburannya di dalam. Apa kali orang bersembahyang sama sekali? Nah kayak itu. Jadi kayak kita misalnya penyembahyang terus akan dia penyembahyangnya, kalau misalnya ketujuh keluar daripada waktunya, jangan lagi keluar daripada waktunya. Nah kada apa-apa misalnya kada kawat di awal waktu, di dalam waktunya barang. Misalnya juhur juga jangan tak asar. Nah itu bukan kada berdosa, bisa berdosa kita menunda-nunda lalu jadi qadaan, bisa jadi dosa. Dosanya apa? Menyebabkan siksa di dalam kubur. Kalau dalam riwayat yang lain itu apa? Itu ada ular yang besar, yang kayak bulu unta besarnya, namanya ular sujaul akra, ular yang longor. Kenapa jadi longor? Karena panas kebanyakan bisanya. Kata ular itu, aku diperintah Allah Ta'ala menyiksa si fulan ini di dalam kuburnya. Kenapa fulan? Karena fulan ini dia asar taka maghrib, maghrib taka isya, isya taka subuh, subuh melandau jam 9 hanya menggawi zuhur taka asar. Nah, bukan kada sembahyang cuman keluar daripada waktunya. Keluar daripada waktunya. Nah. Kemudian ada juga kisah Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Falbaqih. Beliau ditahan oleh orang-orang zalim. Biasalah ulama-ulama bahari itu apabila menyebarkan ilmu agama, apakah lagi pernyataan-pernyataannya ini bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Misalnya pemerintah gini, lalu jar ulama nang harat jabang lah pemandir, kada boleh korupsi. Wah itu bisa ditangkap tak? Ini mulai bahari juga. Nah, jangan berbuat zalim. Nah, ditangkap sidin. Lalu sidin dilemparkan ke dalam wadah yang besar. Dan tatkala mereka melepaskannya dari tahanan, datang orang-orang kepadanya dan berkata, "Kenapa terjadi perbuatan ini?" Beliau menjawab, "Ini sebab pembantu yang ada pada kami tidak menunaikan salat dan kami tidak memerintahkannya." Oh kayak ini bahasa kitanya, kenapa? Maka pian ini orang baik, kada ada bersalah, kenapa jadi pian ini sampai ditangkap polisi, ditangkap pemerintah, dicobloskan dalam penjara? Itu sebagai hukuman ya sih bagiku. Kenapa? Karena aku ini ada misi pembantu di rumah. Pembantuku ini kada kusuruh sembahyang, lalu kada sembahyang. Jadi efeknya tuh ke aku. Nah itu untung ya sih aku dihukum di dunia, bukan dihukum di akhirat. Ada ya kalau zaman Rasulullah unta lari daripada yang petuhanannya nih, lari menuju Rasulullah, minta perlindungan kepada Rasulullah. Lalu orang itu datang kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ini unta ulun." Inya lari pada ulun. Lalu ditakuni Rasulullah untanya nih, "Wahai unta, kenapa jadi kamu lari daripada petuanan ikam?" Lalu unta ini jawab pandir dengan bahasa Arab yang fasih. Itu hebatnya Nabi Muhammad nih. Kalau Nabi Sulaiman kan bisa bahasa binatang, bisa sirinoti bahasa semut, bahasa kodok bisa. Kalau Nabi Muhammad lebih hebat daripada Nabi Sulaiman. Binatangnya menurut bahasa Nabi, bahasa Arab. Binatangnya nang berbahasa Arab. Lalu jar unta itu, ulun lari daripada rumah petuanan ulun karena petuanan ulun kada sembahyang isya. Ulun takut gara-gara kada sembahyang tuh turun azab di rumah itu ulun. Bagaimana di rumah itu ulun takutan, makanya ulun lari. Nah itu, jadi unta aja lari takutan kalau azab turun di rumah situ orang kada sembahyang. Nah jadi Habib Abdurrahman bin Abdullah Falbaqih tadi, aku ini dihukum Tuhan, lalu dimasukkan ke dalam penjara, itu sebagai hukuman karena aku punya pembantu yang inya kada sembahyang, gara-gara kami kada menyuruhnya sembahyang. Ya jadi kayak itu. Bila kita nih bisi bini, bisi anak atau pembantu di rumah kita, bila inya kada sembahyang, gara-gara kita kada nyuruh sembahyang, kita berdosa. Jadi jar abahnya, kayak apa aja aku nyuruh sembahyang, seorangnya kada sembahyang jar. Nah jadi kayak ini,
kan sebenarnya bagusnya tuh kita sembahyang, lalu kita memerintahkan anak bini kita sembahyang. Itu kalau bagusnya. Ada misalnya anggaplah abahnya nih karena penyembahyang, ya penyembahyang tuh paling balang kambingan. Tetap inya itu wajib menyuruh anak bininya sembahyang. Amun inya tuh lah kada sembahyang itu satu dosa dah. Kada menyuruh bininya sembahyang dua buting dosanya double. Jadi walaupun misalnya orang ini kada tapi penyembahyang, wajib juga menyuruh anak bininya sembahyang. Tapi bagusnya inya sembahyang bang, supaya dibahas tuh ada jawabannya. Amun inya kada penyembahyang, pian bang ada sembahyang nyuruh kami jadi anaknya. Kali kalau jawabannya. Tapi tetap abahnya nih menyuruh, kepala rumah tangga ini wajib menyuruh kepada anak istrinya sembahyang atau pembantunya di rumah itu disuruh sembahyang. Atau bisa ya kita nih bisi tukang menukangi rumah kita. Orang bari pian lah kada hakun bola rumah tuh mencari tukang karena menyembahyang. Itu mempengaruhi keberkahan rumah. Di rumah tuh misalnya betukang tukangnya kada menyembahyang kada berkah rumah tuh ya orang bari. Nah, apakah lagi misalnya tukang masjid kada sembahyang kan lu aneh benar tuh menukangi masjid tapi kada sembahyang aneh juga lah. Saya jadi kaum tapi kada menyembahyang aneh juga apalagi itu ya Allah. Nah jadi kita nih wajib beramar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf itu kan menyuruh kebaikan, contoh nyuruh sembahyang. Nahi mungkar itu ya melarang orang berbuat kemungkaran, menangati anak kita bila anak kita kada sembahyang. Itu amar ma'ruf nahi mungkar dalam keluarga. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu kadang mesti mandang kita suci. Kita nih kan di dalam suci ya berarti berdosa. Kalau misalnya kena aja bila seorang jadi baik hanya nyuruh orang kebaikan, kadang menghadang itu kita tertipu dengan syaitan. Nah sampai-sampailah ujar Habib Umar bin Hafiz Jasidin, kita amar ma'ruf nahi mungkar ini sebenarnya setiap kita ini wajib bertaat. Bila melihat kemungkaran kita taati orang. Dan kita bawa orang berbuat kebaikan sampai-sampai walaupun gawian orang tuh apa yang bila di bar-bar tuh apa meracik minuman beralkohol lalu menuangi itu. Nah itu cuman minuman beralkohol dah. Tuh agak lebih lah meracik jadi campur-campurnya. Inya tuh misalnya agamanya Islam. Tetap inya tuh wajib menangati orang minum bir. Padahal gawinya tukang bir toh. Misalnya nih, iya nih tukang bir misalnya gawi yang haram nih toh. Gawinya kan bagus bang itu. Nah, tuh lalu orang nih hendak minum, tetap inya menyuruh tuh supaya jangan minum. Ini nahi mungkar. Ikan jangan minum ini haram. Tetapnya wajib. Apakah lagi kita kada pernah minum bir, kita kada begawi di tempat orang berjual bir, wajib kita nahi mungkar, menangati orang berbuat kemungkaran sampai kayak itu. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar tuh bukan cuma gawian ulama, bukan cuma tugas ustadz. Setiap kita bila kita melihat kemungkaran, contohnya di rumah tangga misalnya anak ada sembahyang tuh kan kemungkaran, kita larang inya. Yang kada sembahyang tuh kita larang, artinya kita suruh sembahyang. Soalnya bila kita seorang kayak anak menyuruh anaknya seorang ada sembahyang nah itu inya kada sadar dua dapat dosa. Dua yang pertama dosa inya kada sembahyang, dosa inya membiarkan anaknya kada sembahyang tuh dosa pulang. Anaknya 5 dosa. Ini kada disuruh, kalimanya kada disuruh 5. Apalagi istri misalnya 3 misalnya kada disuruh. Banyak lagi tuh. Nah kayak mungkin itu saja yang dapat kita baca pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita seberatan selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim.